Selamat pagi Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur bagimu ya Bapa yang baik untuk malam yang indah yang Tuhan berkati. Kami akan memulai hari kami yang baru pada hari ini. Berkatilah kami dengan firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan kami semua. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan di pagi hari ini diambil dari Yohanes pasal 4 ayat 13 sampai 14. Diberi judul Rahasia Hidup Bahagia. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Salah satu yang ditanyakan oleh orang di sepanjang tempat dan zaman adalah, bagaimana supaya saya bahagia? Rahasia hidup bahagia. Di mana-mana begitu. Dan untuk itu segala macam dilakukan orang. Misalnya dengan hidup melimpah, harta makin banyak. Atau orang yang sangat ingin belajar, berebut ilmu, gelar setinggi-tingginya, S1, S2, S3, atau orang yang ingin hidup bebas, sebebas-bebasnya. Bagi pemuda mungkin pesta bebas, dugem kata orang. Makan apa saja yang bisa dimakan, nikmati minuman. Atau bahkan hal-hal yang negatif, mabuk, judi, atau pornografi, atau pelacuran, gonta-ganti pasangan. Rupanya itulah yang terjadi dalam bacaan kita ini. Dalam bacaan kita ini Tuhan Yesus sengaja menemui, demikian kalau kita baca Yohanes 4. Tuhan Yesus sengaja menemui, menunggu perempuan rutin datang ke sumur. Dan kita baca di dalam ayat yang keempat, Yesus harus melintasi daerah Samaria, padahal nggak biasa orang Yahudi melewati itu. Tetapi di dalam rencana Allah, Yesus harus melewati dan dia menunggu. Itulah kita baca di ayat 6, di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih. Hari sudah pukul 12. Dia duduk di situ menantikan. Setelah datang perempuan, terjadilah dialog. Berilah aku minum. Dan seterusnya. Lalu perempuan itu berkata, Tuhan, kau tidak punya timba, sumur ini amat dalam. Dari mana kau punya air hidup? Itulah responnya terhadap kalimat Tuhan Yesus.
Sekiranya kau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang bicara kepadamu, kamu akan minta kepadanya dan dia akan memberikan kepadamu air hidup. Ketika perempuan berkata kepada Tuhan, kau tidak punya timba, sumur ini amat dalam, dari mana kau punya? Keluarlah penegasan Tuhan Yesus yang baru kita baca. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum hari ini akan haus lagi. Kita mau mengatakan air yang dimaksud di sini adalah air sumur yang membuat perempuan itu bolak-balik datang. Tetapi Tuhan menegaskan ada air hidup yang lain. Air yang sanggup memuaskan jiwa yang dahaga. Roh yang lemah, yang mencari-cari. Hati yang lapar dan haus akan kebahagiaan, kepuasan hidup. Dan itulah yang membuat perempuan ini gonta-ganti pasangan. Kalau kita baca di dalam ayat di bawahnya, dia sudah punya 5 suami, yang ada suaminya. Yang ada kepadanya bukan suaminya, suami orang lain. Jadi sudah 6 suaminya. Itu sebabnya Tuhan berkata, barang siapa minum air ini akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, dia tidak akan haus sampai selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air. Sumber mata air. Berarti ada di dalam dirinya. Yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ada 3 hal yang kita lihat dengan jelas, tegas dikatakan Tuhan Yesus dari bacaan ini. Pertama, Tuhan mengatakan hal yang bersifat negatif. Barang siapa yang minum air ini akan haus lagi. Benar. Bolak-balik akan datang. Tapi sebenarnya Injil Yohanes itu Injil yang banyak simbol dan teologis. Tuhan sedang mengalihkan dari air jasmani kepada air rohani. Dengan perkataan lain, manusia, saudara-saudara, tidak pernah dapat memuaskan hatimu, membahagiakan hatimu dengan apapun yang di bawah kolong langit ini. Harta sebanyak apa, jabatan setinggi apa, kebebasan sebebas apa, tidak dapat memuaskan hatimu. Itu yang pertama. Barang siapa minum air ini tidak akan haus lagi. Lalu yang kedua, Tuhan menegaskan dirinya lah sebagai Tuhan satu-satunya pencipta manusia yang sanggup memuaskan jiwa, hati manusia. Makanya dikatakan, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya. Akan. Berarti kalau nanti percaya perempuan ini, dia akan betul-betul bahagia dan dipuaskan. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, dia tidak akan haus sampai selama-lamanya. Sebaliknya, ini yang ketiga. Jadi tidak akan haus. Yang ketiga, sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Puji Tuhan. Tuhan sanggup memuaskan hidup Anda, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau selama ini jiwamu kosong, sama seperti perempuan Samaria, sehingga gonta-ganti pasangan, mencari kepuasan di dalam gaya hidup yang salah, free sex, free love. Tetapi kosong, tidak dapat apa-apa. Maka Tuhan berkata, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, dia tidak akan haus. Tuhan memastikan, He is the solution, He is the answer, He is able to satisfy your soul. Sebaliknya katanya, air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air. A spring of a living water. Mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Maksudnya sebenarnya apa? Roh Kudus. Roh Kuduslah pribadi satu-satunya yang mendiami hatimu dan menjadi sumber mata air rohani
Itu sebabnya dikatakan dalam Yohanes 7 ayat 39, barang siapa haus, baiklah datang kepadaku dan minum. Lalu selanjutnya dikatakan, yang dimaksudkan adalah Roh Kudus yang akan diterima oleh setiap orang yang percaya. Kiranya Roh Kudus, pribadi ketiga Tritunggal, mendiami hatimu, engkau percaya, engkau membuka hati, engkau menyerahkan diri, dan biarlah buah roh, Galatia 5:22-23, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu yang menguasai dan memuaskan hidupmu. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk semua umat-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu. Puaskan jiwa roh mereka masing-masing dan berkati dalam semua aktivitas. Termasuk ketika menikmati akhir pekan. Apakah sendiri, bersama keluarga, bersama teman-teman di kantor, teman di sekolah, di mana saja. Mohon berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.